Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adan Teteh, berjumpa kembali dengan Ibu Dinda. Dan untuk video kali ini kita akan belajar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, tema 2, subtema 4. Adan Teteh, sebelum kita belajar di subtema 4, kita akan belajar SBDP di subtema 3, yaitu tentang gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Jadi gambar yang dibuatnya itu berdasarkan khayalan yang ada di pikiran kita. Biasanya itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Nah, mungkin Adan Teteh selagi tatap muka di kelas 1, Adan Teteh pernah diminta oleh Bu Dinda atau Pak Yogi atau guru lainnya untuk menggambar bebas. Kalian boleh menggambar bebas yang ada di khayalan kalian. Nah, itu yang disebut dengan gambar imajinatif. Kemudian, apa saja ya alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Ayo kita lihat alat dan bahan untuk gambar imajinatif. Yang pertama itu ada buku gambar. Nah, buku gambar itu kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatif. Lalu yang kedua ada pensil. Pensil kegunaannya alat yang digunakan untuk membuat pola imajinatif. Kemudian yang ketiga ada pensil warna. Pensil warna itu alat yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Atau bisa menggunakan krayon ya Adan Teteh kalau memang tidak membawa pensil warna saat itu ya. Kemudian yang keempat ada penggaris. Nah, penggaris itu kegunaannya itu untuk menggaris pinggir buku gambar dan bisa juga digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu karet penghapus. Kegunaannya tentu untuk menghapus pola yang salah. Nah, seperti itu. Itu dia alat dan bahan dari gambar imajinatif. Nah, sekarang kita akan belajar SBDP di subtema 4, yaitu yang pertama tentang lagu. Nah, di sini ada sebuah lagu. Lagunya ini judulnya yaitu Layang-Layang. Nah, sebelumnya ayo kita saksikan lagu Layang-Layang, penciptanya itu NN. Maksudnya apa ya Bu Dinda? NN itu artinya adalah nonem, jadi belum diketahui siapa yang menciptakannya. Seperti itu ya Adan Teteh. Selamat menyaksikan. Potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Bagaimana Adan Teteh? Apakah kalian sudah hafal liriknya? Kalau belum, kalian bisa mengulang kembali lagu tersebut ya.
sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang karya hiasan. Nah, di sini ada beberapa contoh karya hiasan yang digunakan dari beberapa bahan. Di antaranya yang pertama yaitu dari bahan utamanya adalah kerang. Apakah kalian pernah ke pantai, kalian menemukan kerang? Nah, kerang itu bisa loh kalian gunakan untuk membuat karya hiasan. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama ada tempat tisu, hiasan tempat tisu ya. Kemudian yang kedua ada untuk hiasan cermin. Yang ketiga itu ada juga untuk hiasan figura kalian di rumah. Jadi kalau kalian diberi hiasan kerang itu jadi lebih menarik ya dan teteh. Nah, untuk yang kedua yaitu contohnya adalah karya yang terbuat dari daun kering. Nah, dan teteh mungkin sudah pernah di kelas 1 membuat kartu ucapan dari daun kering. Nah, itu juga termasuk karya hiasan yang terbuat dari daun kering. Kemudian ada lagi contoh lainnya, bisa dibuat bentuk burung, bentuk kura-kura, kemudian bisa juga pohon, kemudian bisa juga, nah di situ ada anak yang sedang bermain layang-layang. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai karya hiasan. Nah, untuk yang terakhir atau yang ketiga yaitu membuat karya hiasan yang bahannya itu terbuat dari biji-bijian. Nah, untuk karya hiasan ini khusus yaitu untuk membuat kartu. Kartunya itu bisa kartu ucapan terima kasih, kartu ucapan ulang tahun, ataupun kartu ucapan yang lainnya. Jadi di sini ada contohnya, Bu Dinda sudah membuat kartu ucapan terima kasih untuk bunda kalian, atau dalam bahasa Inggrisnya thanks mom. Nah, di sini ada contohnya karya hiasan yang sudah dibuat oleh Bu Dinda, seperti ini gambarnya. Adapun langkah-langkah untuk membuat kartu ucapan terima kasih tersebut diantaranya yang pertama, sediakan alat dan bahan seperti biji kacang hijau, biji kedelai, biji bunga matahari, biji jagung, kemudian stik es krim bekas, lalu kardus bekas, dan juga kertas origami, kemudian gunting dan lem. Cara yang kedua yaitu tutup kardus bekas tersebut menggunakan kertas origami yang sudah diberi lem ya, ditempelkan. Kemudian selanjutnya kalian buat pola yang kamu inginkan dengan pensil, ataupun kalau Bunda ini kan menggunakan stik es krim bekas, maka Bu Dinda membuat polanya terlebih dahulu. Kata-kata apa yang akan diucapkan di sini Bu Dinda ada thanks mom, berarti sebelumnya Bu Dinda gunting dulu stik es krimnya kecil-kecil membentuk huruf thanks mom. Kemudian cara selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu tempelkan stik es krim bekas yang sudah digunting, yang sudah membentuk pola itu menggunakan lem ke kardus tersebut yang sudah dilapisi oleh kertas origami. Kemudian sudah itu kalian atau Bu Dinda menempelkan biji dari biji bunga matahari, kemudian biji kedelai, biji kacang hijau, biji jagung yang sudah sebelumnya Bu Dinda buat polanya menggunakan lem ke atas pola tersebut yang sudah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu keringkan bila sudah selesai, dan yang terakhir yaitu selesai. Jadi dan teteh di rumah bisa membuat karya hiasan terbuat dari biji-bijian, ataupun boleh kalian menggunakan bahan alami lainnya. Misalnya mau ada tambahan daun kering atau apapun itu boleh, bebas ya. Alhamdulillah sudah selesai. Dan teteh jangan lupa untuk sholat 5 waktu, mengaji, jaga kesehatan dengan selalu menggunakan masker, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.